Oke, kali ini kita akan membahas sifat-sifat dari limit fungsi. Perhatikan, jadi misalkan fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang mempunyai nilai limit dan x mendekati a dengan keadaan a adalah bilangan real serta n itu adalah bilangan bulat positif. Sifat yang pertama adalah limit k untuk x mendekati a itu sama dengan k. Jadi kalau Anda perhatikan ya, yang ini adalah dua konstanta yang berbeda ya. Jadi kalau dia berbeda kita langsung ambil nilai k. Oke, jadi misalnya ini limit 4 untuk x mendekati 5 berarti kita langsung ambil nilai 4. Atau kalau ini misalnya ada soal limit 74 dari x mendekati 10, maka ini sudah berbeda ya, kita langsung ambil nilai limitnya adalah 74. Oke, kita lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah limit x untuk x mendekati a itu adalah a ya. Perhatikan ini untuk x saja ya, karena memang dengan metode substitusi nanti kita bisa langsung substitusi. Jadi kalau kita punya soal limit x untuk x mendekati 7, ini x ya, berarti nilainya adalah 7 ya. Limit x untuk x mendekati 10 itu nilainya adalah 10 ya. Berarti nanti kalau kita punya variasi soal seperti ini, limit 2x untuk 2x mendekati 3 berarti nilainya adalah 3 ya, karena ini 2x ya. Atau mungkin ada variasi lain, misalnya limit x kuadrat untuk x kuadrat mendekati 10 berarti nilainya adalah 10 ya, karena ini yang sama. Oke, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga itu sifat terhadap konstanta ya. Jadi kalau ada konstanta di depan sebuah fungsi ya, ini konstantanya ya, kita bisa pindahkan ke depan. Jadi kalau limit seperti ini berarti kita bisa selesaikan 3 dikali limit x kuadrat x mendekati 7, nilainya adalah 3 dikali 7 kuadrat 49 ya, berarti ini adalah 3 dikali 49. Nilai dari 3 kali 49 itu adalah 147 ya, 147. Walaupun pada akhirnya memang dalam penyelesaian soal kita tidak perlu nanti dari sini kita menguraikan ke sini. Kan ini bisa kita langsung substitusi 3 dikali 7 kuadrat. Nilainya sama saja ya. Jadi tidak perlu
dalam penyelesaian soal kita harus menguraikan ini sekedar kita memperlihatkan sifat-sifat dari limit fungsi. Sifat selanjutnya itu adalah limit fx tambah kurang gx, jadi bisa tambah bisa kurang ya. Itu bisa kita pisahkan ya. Kita pisahkan, jadi kalau ada soal seperti ini kita bisa tulis limit x kuadrat untuk x mendekati 3 ditambah limit 2x x mendekati 3. Nilainya bisa kita substitusi langsung, 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. 3 kuadrat 9 ditambah 6, nilainya adalah 15. Seperti sifat sebelumnya, sebenarnya dari sini kita sudah bisa langsung substitusi ya. 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 ya. Nilainya akan sama saja ya. Sekali lagi, sekedar untuk menguraikan sifat dari limit fungsi aljabar. Ini juga mirip-mirip dengan yang tadi, ini untuk perkalian fungsi ya. Perkalian fungsi ini kita bisa pecah ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita bisa tulis limit x kuadrat untuk x mendekati 2 dikali limit x untuk x mendekati 2. Nilainya adalah x kuadrat 2 kuadrat dikali 2 sama dengan 8 ya. Nah, sekali lagi ini juga sebenarnya bisa kita langsung substitusi pada fungsi ini ya. Nanti kalau kita kerja seperti ini jadi lambat ya. Jadi ini substitusi langsung 2 kuadrat dikali 2 ya. Hasilnya sama saja. Itu sifat yang kelima. Sifat yang keenam sama juga pada pembagian ya. Pada pembagian ini kita bisa memisahkan menjadi, jadi ini pembagiannya, kemudian masing-masing limit ya. Jadi kalau kita selesaikan soal ini, oh ya, ini kita ganti 1 saja ya. Jadi kita bisa pisahkan limit x kuadrat ditambah 3 untuk x mendekati 1 dibahagi limit x tambah 1 untuk x mendekati 1. Nah, kalau kita full menggunakan semua sifat, berarti ini juga kita pisahkan ya. Jadi ini menjadi limit x kuadrat untuk x mendekati 1 ditambah limit 3 untuk x mendekati 1. Kemudian yang di bawah itu adalah limit x untuk x mendekati 1 ditambah limit 1 untuk x mendekati 1. Kalau kita menggunakan semua sifat sebelumnya, ini kita akan dapatkan nilai. Ini adalah 1 kuadrat ditambah 3. Kemudian yang di bawah ini adalah limit x mendekati 1 adalah 1. Kemudian limit 1 x mendekati 1 adalah 1. Jadi di bawahnya adalah 1 tambah 1. Hasil akhirnya 1 tambah 3
per 2 atau 4 per 2 nilai akhirnya adalah 2. Sekali lagi, pada prakteknya itu kita bisa langsung substitusi ya. 1 pangkat 2 ya. 1 pangkat 2 1 pangkat 2 ditambah 3 bahagi 1 tambah 1 ya. Ini saja sudah sama ya. Sebentar nilai akhirnya adalah sama. Kita lihat sifat yang ke-7. Limit fx pangkat n. Jadi fungsi yang dipangkatkan ya. Bisa limitnya ke dalam fungsi dulu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka kita bisa kerjakan ini 1 ya. Limit (3x kuadrat kurang 1 dipangkatkan 5) untuk x mendekati 1 ya. X mendekati 1. Oh ya, jadi ini bisa kita mencari nilai limit dulu baru dipangkatkan ya. Ya, seperti ini. Sehingga kita bisa cari yang di dalamnya ini bisa kita langsung substitusi ya. 3 kali 1 kuadrat 3 dikali 1 kuadrat kurang 1 dipangkatkan 5. Hasilnya adalah 3 kurang 1 2 ya. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sama saja ya, sama saja kalau kita substitusi langsung ya. Nilai hasilnya adalah seperti ini ya. 3 dikali 1 kuadrat kurang 1 dipangkatkan 5 ya. Sama saja dengan bentuk ini ya. Selanjutnya sifat yang ke-8 dalam kaitan dengan akar ya, bentuk akar. Limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati a sama saja dengan ya, limitnya kita masukkan ke dalam ya. Akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati a. Jadi kalau ada soal seperti ini kita bisa cari dengan akar pangkat 3 limit x kuadrat ditambah 2 untuk x mendekati 5. Kemudian kita cari hasilnya. Akar pangkat 3 ini kita substitusi langsung saja. 5 kuadrat ditambah 2. Hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 5 kuadrat 25 ditambah 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 27 boleh dimanipulasi ya. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 27 ya. Yang dalam sifat akar itu sama saja dengan 3 pangkat 3 per 3 atau 3 pangkat 1 nilainya adalah 3. Sama ya seperti sifat-sifat sebelumnya, kita sebenarnya bisa langsung substitusi ke dalam ya.
Kalau kita substitusi ke dalam, tentunya hasilnya akan sama. Ini ya, akar pangkat 3 dari 5 kuadrat ditambah 2 ya. Hasilnya akan sama seperti yang sudah diselesaikan tadi. Oke, demikian beberapa sifat dari limit. Nanti di part selanjutnya kita akan membahas bagaimana mencari nilai limit untuk masalah-masalah yang lebih kompleks. Oke, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat.